Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin shifaa'ul qulubi wa nurihal ladzi arsalallahu rahmatal alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah para muslim Kanca DSK 103,2 FM, izinkan saya Reza Bubila dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas kajian ruqyah, yaitu tentang bagaimana mengobati gangguan jin pencinta. Ya, jadi ada orang yang diganggu jin karena jinnya suka ya atau memiliki rasa kecintaan kepada manusia. Jadi ada beberapa sebab jin mencintai manusia. Ya, jadi ada sebab jin mencintai manusia itu ada 3. Yang pertama adalah mengagumi tubuh sendiri. Ya, yang pertama karena sering mengagumi tubuh sendiri. Yang kedua kosong ya dari zikir di tempat-tempat terbukanya aurat. Ya, apa itu di kamar mandi ya, pada saat sedang tidur, ya melepas pakaian, hubungan intim dan sebagainya. Yang ketiga, ada sihir ya atau sihir yang dikirimkan. Nah, jadi berkaitan bagaimana cara mengobati dari 3 sebab orang terkena gangguan jin sehingga bangsa jin itu mencintai manusia. Ya, jadi sebab pertama karena senantiasa mengagumi tubuh sendiri. Yang kedua, dikarenakan kosong dari zikir di tempat-tempat terbukanya aurat. Dan yang ketiga, karena sihir atau kiriman. Ya, jadi bagaimana cara mengobatinya, cara terapinya? Jadi yang pertama kita harus ketahui adalah kita jangan menyibukkan diri dengan mengagumi keindahan tubuh. Nah, di sini orang ini banyak memandang keindahan bentuk tubuhnya di depan cermin. Biasanya akhwat nih ya. Dia mengira dialah satu-satunya yang diciptakan dengan bentuk yang indah ya, memiliki ketampanan, kecantikan. Dan kita juga harus menyadari bahwa keindahan ini bukanlah tanpa sebab, tetapi keindahan ini membentuk sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan buat diri kita. Ya, karena jangan kita tertipu, jangan kita merasa kagum dengan bentuk tubuh yang pada dasarnya keindahan itu adalah milik Allah. Maka dia harus memandang, misalkan dia sedang bercermin ya, seperti layaknya biasa saja. Jangan berlebihan untuk mengagumi diri sendiri ya. Jangan berlebihan. Hati-hati bisa terjadi terkena ain terhadap diri sendiri karena mengagumi diri sendiri. Ya, maka hati-hati. Jadi biasa saja. Hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi pandangan kita itu bisa berupa kehinaan. Pandangan kita itu bisa juga berbentuk penyakit karena pandangan ain yang kita lemparkan karena mengagumi diri sendiri. Maka solusinya adalah kalau kita hendak bercermin, melihat wajah kita, lekuk tubuh kita atau ingin bersolek, maka membaca doa. Ya, hendaklah disunahkan kita membaca doa ketika bercermin. Nah, ya. Ketika membaca bercermin seperti membaca doa Allahumma kama hasanta khalqi fahasinta khulqi. Ya. Jadi membaca doa. Lalu yang selanjutnya adalah dengan senantiasa berzikir. Tadi ya, sebab pertama karena mengagumi tubuhnya sendiri, maka senantiasalah kita membaca doa ketika bercermin. Ya. Lalu yang selanjutnya berzikir terhadap sebab-sebab ya, sebab-sebab terbukanya aurat. Nah, ya seperti masuk kamar mandi ya, berzikir ya.
terus pada saat melepas pakaian berzikir, ya, pada saat melakukan hubungan intim berzikir, pada saat hendak tidur berzikir. Jadi senantiasa menjaga zikir-zikir di tempat terbukanya aurat, seperti masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya, jadi membaca doa, ya. Lalu ketika melepas pakaian, ya, melepas hijab, melepas pakaiannya, ya, membaca doa bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Baca doa, ya, ketika melepas pakaian atau menggunakan pakaian, baca basmalah, ya. Jadi ini adalah doa-doa berlindung dari sebab-sebab terbukanya aurat, ya, atau pada saat melakukan hubungan suami istri. Nah, ini juga harus membaca doa, ya, jangan sampai nanti pada saat kita menggauli istri atau melakukan hubungan suami istri ada setan yang ikut andil atau campur, karena biasanya kalau melakukan hubungan intim kan terbuka auratnya, ya. Maka membaca doa bismillah Allahumma, ya, Allahumma janibna syaitan wa janabi syaitan ma razaqtana. Jadi berdoa, ya, berdoa pada saat menggauli atau melakukan hubungan intim. Lalu ketika akan tidur, ya, ketika akan tidur juga disunahkan membaca doa, membaca Al-Fatihah, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali kita tiupkan ke telapak tangan, kita usapkan ke sekujur tubuh. Ya, ini agar kita terhindar dari gangguan jin pencinta atau dicintai dari bangsa jin, berbaring ke kanan, miring ke kanan dan sebagainya. Maka hati-hati, ini bisa menjadikan sebab-sebab kita terkena gangguan jin. Ya, lalu apalagi kalau kita pada saat tertidur, ya, membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Ini amalan-amalan agar kita pada saat tertidur tidak ditumpangi atau setan. Makanya banyak, ya, orang yang mengalami ihtilam. Ya, ihtilam itu mimpi basah. Mimpi basah yang memang datangnya dari al-khulum, mimpi buruk datangnya dari setan. Kenapa? Karena tidak terjaga, ya. Dia tidur tidak terjaga, maka auratnya harus dijaga. Ada adab-adab pada saat tidur, ya, seperti menyilangkan kaki, memiring ke kanan, ya, jangan terlalu vulgar, ya, auratnya kebuka semua, tidak mengenakan satu helai pun pakaian. Nah, ini hati-hati, ya. Maka harus senantiasa membaca doa. Ya, setelah terkena gangguan, seandainya memang terkena gangguan dan ada sebab-sebabnya, maka lakukan ruqyah. Ya, di ruqyah, ya, terutama kepada orang-orang yang memang terindikasi terkena gangguan jin. Contohnya, ciri-cirinya apa? Yang pertama, sering mimpi ketemu laki-laki, ya, mimpi bersetubuh atau ihtilam, mimpi basah, ya, bukan karena faktor fitrah, ya. Terus terjadinya kerusakan dalam rumah tangga, ketidakharmonisan, sering cekcok, malas melayani suami, ya, dan lain sebagainya. Lalu fantasi, ada disorientasi seksual dalam dirinya, ada penyimpangan seksual. Nah, ini hati-hati. Ini juga ciri-ciri orang yang memang terkena gangguan jin pencinta. Bawaannya ingin cerai terus, ya, bawaannya ingin cerai, cekcok, pertikaian dalam rumah tangga dan sebagainya. Secara fisik ini biasa mengalami keluhan, sakit kepala, ya, sakit kepala, dada suka terasa sesak, lalu juga ada masalah di area kemaluan. Ya, kalau misalkan laki-laki biasa mengalami ejakulasi dini atau impotensi, ya. Kalau misalkan perempuan mengalami keputihan, haid tidak beratur, ya, sering mengalami pendarahan, ya, sering mengidap penyakit kista, nium, sulit punya keturunan, ya, bagian perut, pinggang terasa sakit. Nah, ini hati-hati. Ini ciri-ciri secara fisik kalau memang sudah terkena gangguan jin, terutama gangguan jin pencinta. Biasanya mereka akan bersarang, ya, di area rahim, perut untuk wanita, ya, biasanya
ada masalah pada rahim, ya, lemahnya rahim, sering hamil di luar kandungan, ya, sering mengalami keguguran, sulit punya keturunan, masalah pada area kewanitaan, haid tidak teratur, punya penyakit miom, kista, dan sebagainya. Kalau laki-laki apa? Ejakulasi dini, impotensi, dan sebagainya, ya. Juga memiliki penyakit masalah pada prostat, ya, area ginjal juga ada masalah. Ya, maka kita harus lakukan ruqyah, ya, lakukan ruqyah, membaca ayat-ayat ruqyah, ya, lalu memperbaiki hubungan keharmonisasian dalam rumah tangga. Karena jin ini tidak suka kalau misalkan melihat pasangan suami istri ini sangat harmonis, ya, sangat harmonis melakukan ketaatan-ketaatan. Maka dia akan mencoba bagaimana mencerai beraikan antara suami dan istri. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Karena setan ini mempelajari dengan sihir-sihirnya untuk bagaimana mencerai beraikan antara suami dan istri. Maka kuatkan kemesraan, keharmonisasian dalam rumah tangga agar jangan sampai ada orang ketiga dalam rumah tangga kita. Ada jin pencinta. Ya, ini juga penting sekali, ya, dan seorang suami pun harus bisa memuaskan baik secara lahir, ya, batin, ya, kepada sang istri. Ini banyak terjadi. Ada seorang suami yang gagal tidak bisa membahagiakan istri sehingga istrinya terkena gangguan jin karena tidak terpenuhi lahirianya, batinianya tidak terpenuhi. Maka ini yang bisa menyebabkan sang istri terkena gangguan jin, ya, karena sering mengalami KDRT, kekerasan fisik, verbal, ya, dia tidak menemukan ketentraman dalam hatinya dalam rumah tangga, ya. Maka penting sekali komunikasi yang baik dalam rumah tangga, ya, memperbaiki keharmonisasian dalam rumah tangga ini juga penting, ya. Lalu melakukan amalan-amalan sunnah setiap hari. Insya Allah mudah-mudahan kita semua terhindar dari gangguan jin, terutama jin pencinta, ya. Karena sebab-sebabnya ada 3 hal. Ada 3 hal sebab orang terkena gangguan jin atau dicintai bangsa jin. Yang pertama, karena mengagumi tubuh, mengagumi ketampanannya, kecantikannya. Hati-hati, itu bisa dampak dari ain diri sendiri. Makanya kalau bercermin baca doa, ya, ucapkanlah masya Allah, barakallah. Kalau kita melihat sesuatu yang kagum, yang takjub, karena keindahan ini adalah milik Allah Ta'ala. Lalu yang kedua, karena kosongnya, lemahnya zikir dari terbukanya aurat, tempat-tempat terbukanya aurat. Makanya kalau masuk kamar mandi baca doa, melepas pakaian baca doa, ya, pada saat melakukan hubungan intim baca doa. Yang ketiga, karena sihir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Najar, sudah kita simak bersama untuk materi kajian sore hari ini, dan kita akan membuka sesi tanya jawab setelah jeda berikut. Ya, sahabat Facebook, silakan yang ingin konsultasi atau ingin bertanya, tinggal ditulis kolom komentar. Atau ingin videonya ingin dibuka, silakan tulis komentar. Pak Ustadz, saya pengen konsultasi langsung, mau lihat videonya. Emang nggak? Silakan. Nanti saya buka videonya, ya. Yang ingin saya buka videonya biar kita bisa langsung interaktif. Karena kita sekarang lagi iklan di Radio DSK. Ya, jadi oleh karenanya penanganan dalam jin pencinta ini penting sekali. Karena tadi tujuannya adalah tafrik, pemisah, perceraian. Karena tadi sebelum kita melakukan terapi, kita harus mengetahui dulu akar masalahnya kenapa. Mengapa kita dicintai bangsa jin? Ya, tadi sebab pertama karena senantiasa mengagumi tubuh, ya. Sering selfie tapi tidak mengucapkan atau lemah dari zikir. Ketika hendak bercermin, ya, selalu mengagumi bentuk tubuhnya atau kecantikan dan ketampanan dalam dirinya sendiri, ya, tidak mengucapkan memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ini bisa kena dampak dari penyakit al-ain ataupun dicintai bangsa jin. Lalu yang kedua karena
eh, lemahnya kita, lalainya dari zikir, terutama pada tempat-tempat terbukanya aurat. Nah ini, karena jin juga makhluk mukallaf, ya, makhluk yang memang Allah bebankan taklif, ya, syariat, dan bangsa jin pula memiliki syahwat. Makanya pada saat terbukanya aurat ini adalah sebab, ya, sebab jin mencintai manusia. Maka ya tutup aurat secara sempurna, terutama buat akhwat, ya. Seorang wanita harus bisa menjaga auratnya. Karena aurat ini adalah sebab paling besar. Kenapa jin mencintai manusia, suka kepada manusia? Karena ya terbuka, ya, terbuka auratnya. Karena jin juga sama, makhluk mukallaf, jin juga Allah beban taklif, salah satunya syariat yang dibebankan kepada makhluk Allah memiliki akal dan memiliki nafsu, dan jin memiliki nafsu. Maka kita harus bisa menutup aurat secara sempurna, ya. Lalu pada saat menanggalkan pakaian, membaca doa, ya. Pada saat kita masuk kamar mandi, ya, membaca doa, melakukan hubungan intim kepada pasangan kita juga membaca doa. Ini penting sekali. Maka kita juga harus bisa ajarkan pada anak-anak kita, ya, untuk senantiasa doa bercermin, ya, doa masuk kamar mandi, doa melepas pakaian. Kita harus ajarkan sejak dini doa-doa agar anak kita terhijab dari pandangan jin. Nah, lalu yang selanjutnya karena sihir, karena kiriman. Nah, ini banyak, ya. Mungkin dulu ada mahabbah, ada pelet yang untuk mengikat perasaan seseorang dengan menggunakan sihir. Padahal hakikatnya sihir itu adalah pekerjaan syaitan, dan sihir itulah yang menyebabkan perceraian, menyebabkan kehancuran. Maka inna ruqa wa jama'im wa tila wa syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, ya, pelet, ya, dan tamimah, jimat-jimat yang digantungkan itu adalah syirik, perbuatan syirik yang Allah haramkan. Maka tidak boleh melet walaupun melakukan sihir mahabbah walaupun kepada pasangan. Ini akan berdampak balik untuk hancur rumah tangga, atau mungkin atas dasar kedengkian orang lain terhadap kebahagiaan kita, sehingga orang lain tersebut tidak suka dengan kebahagiaan rumah tangga kita. Maka hati-hati. Ini juga kita harus senantiasa melakukan doa-doa perlindungan, zikir pagi, zikir sore, agar kita terhindar dari gangguan setan, ya, atau sihir. Maka penanganannya harus diruqyah, ya, diruqyah untuk dibatalkan sihirnya, ya, dibatalkan mahabbahnya dari tujuan tafrik perceraian. Ini harus kita ruqyah. Lalu juga selain diruqyah, bagaimana bisa untuk melanggengkan kembali keharmonisasian dalam rumah tangga. Karena kalau sudah dicintai bangsa jin, maka jin akan ingin menguasai secara kulli, ya, secara total menyeluruh kepada manusia agar terpenuhilah syahwat mereka, bangsa jin ini. Maka cara yang ampuh adalah selain diruqyah, kita juga harus bisa memperbaiki keharmonisasian dalam rumah tangga, terutama dalam memenuhi hubungan pasutri. Ini juga penting sekali, karena banyak orang dicintai bangsa jin karena mengalami kegagalan, masalah ranjang, kegagalan, kurangnya perhatian, ya, dan bisa juga atas dasar kedurhakaan istri kepada suami. Ya, maka seorang istri harus bisa melembutkan suaranya, ya, melayani suaminya dengan sebaik mungkin. Layani semua kebutuhannya, layani perutnya, layani syahwatnya, agar rumah tangga ini senantiasa Allah jaga dari keridhaan. Jangan sampai nanti ada orang ketiga yang bisa menyebabkan gangguan syaitan. Dan seorang suami pun harus bisa menjaga, ya, bisa menjaga, menunaikan kewajiban dia untuk bisa memenuhi hak-hak seorang istri. Kita berikan nafkah lahiriahnya, batiniahnya, ya. Makanya
Ada sebab yang kuat seorang istri dicintai bangsa jin, diganggu bangsa jin. Karena dulu mungkin mengalami kekerasan dalam rumah tangga, ya, atau seorang suami tidak bisa memuaskan istrinya, baik akalnya, baik perasaannya maupun syahwatnya. Maka seorang suami pun harus bisa melayani itu dengan semaksimal mungkin agar istri tidak terkena gangguan karena sebab-sebab psikologis, karena gagalnya seorang suami untuk membina rumah tangga. Ini penting. Intinya kita harus paham dulu, ya, akar-akar masalah dalam rumah tangga ini bisa menyebabkan gangguan jin pada rumah tangga kita. Wallahu alam. Silakan sahabat Facebook yang ingin bertanya atau konsultasi tinggal tulis di kolom komentar. Kita masuk kembali on air di Radio DSK 103,2 FM. DSK 103 Komodata, ajang goyang Karawang. Para kaji, mari kita lanjutkan kembali menggunakan cara di sesi tanya jawab. Silakan para kaji yang ingin bertanya sekaligus berkonsultasi, para kaji bisa mengirimkan lewat WhatsApp di 0812108102 dan tentunya para kaji bisa bertanya melalui langsung melalui telepon, ya, di nomor yang sama 0812108108. Terima kasih untuk pemuamal di Raudabus yang sedang mendengarkan penerjemahan suara ini bersama Ustaz Reza. Kemudian juga terima kasih untuk memastikan bersama kaum lain di BS. Baik, kita mulai saja. Ya, enggak, silakan. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, bagaimana supaya bisa lepas dari hasrat dan cinta dari jin kalau seandainya kita sudah kadung terkena cinta dari jin ini? Iya, jadi bagaimana melepas agar kita dicintai bangsa jin, ya? Ya tadi adalah bagaimana kita ini tahu bagaimana fitrahnya, bahwa yang bisa menundukkan syahwat adalah pasangan kita yang sah. Maka istri adalah tempat bagaimana bisa menundukkan syahwat laki-laki, dan sebaliknya istri pula membutuhkan itu. Karena kalau istri itu butuh, kalau laki-laki itu keinginan. Itulah perbedaannya antara birahi laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu hanya keinginan, makanya laki-laki ini banyak ingin, banyak mencoba kepada wanita lain karena memiliki keinginan yang kuat. Itulah ujian yang Allah berikan kepada seorang laki-laki melalui pandangannya. Maka kita bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Nah, untuk seorang istri adalah sebuah kebutuhan. Maka kalau seorang suami tidak bisa memberikan nafkah batinnya, nafkah syahwat birahi kepada istri, ini bisa menyebabkan terkena gangguan jin pencinta. Karena tidak bisa kita menundukkan syahwatnya, ya, atau kita tidak bisa memberikan kebutuhan syahwat untuk pasangan kita. Maka tadi penting, mohon maaf kalau bahasanya sedikit vulgar. Oleh karena kita penting untuk bisa menjaga, ya, keharmonisasian dalam rumah tangga ini, termasuk masalah urusan ranjang. Karena salah satu penyebab ejakulasi dini, impotensi, ini juga bisa menyebabkan kegagalan dalam rumah tangga. Ini banyak kasus-kasus, Kang Ivan. Ya, Islam juga mengajarkan laki-laki itu harus kuat.
harus kuat ya, bisa membina baik secara fisik lahiriah, harus kuat. Laki-laki itu harus kuat secara lahiriah dan kuat pula ya secara nafas kejiwaan. Jiwa untuk bisa bagaimana membimbing istri dengan sabar, dengan lemah lembut ya, mengajak dalam ketaatan, ya butuh kesabaran ekstra. Makanya laki-laki itu tidak hanya kuat secara iman saja, tetapi lahiriah pun harus kuat. Agar apa? Bisa mewujudkan kebahagiaan dalam suami istri. Ini penting. Makanya banyak wanita-wanita yang terkena gangguan jin karena jarang disentuh oleh suaminya. Jarang disentuh oleh suaminya, jarang mendapatkan birahi dari suaminya, jarang. Makanya ini yang menjadikan gangguan jin. Seorang istri yang kesepian, ya, kurang kasih sayang, perhatian dari suami. Ini penting. Nah, inilah cara untuk melepaskan belenggu itu. Salah satunya perbaiki hubungan keharmonisasian dalam rumah tangga termasuk masalah ranjang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Lalu ada pertanyaan Ustaz, mau tahu bagaimana sifat-sifat wanita yang disukai jin? Ya, sifat-sifat wanita yang disukai bangsa tadi, yang pertama memang tidak menutup aurat karena auratnya terbuka. Ini karena tadi jin ini makhluk mukallaf, ya, jin juga memiliki syahwat, memiliki nafsu. Makanya harus bisa menjaga menutup aurat seorang perempuan. Dan juga jangan sampai kita lalai berzikir dari tempat-tempat terbukanya aurat. Seperti kamar mandi ya. Masuk kamar mandi, melepas pakaian di waktu tidur, pada saat melakukan hubungan intim, pada saat bercermin atau bersolek. Ini penting zikir-zikir ini, doa-doa ini, agar terhijab pandangan jin dari aurat kita. Ini penting sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ketidaksyukuran dia. Tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, termasuk mereka yang durhaka dan kufur terhadap nikmat Allah. Mereka kufur terhadap nikmat Allah dan mereka mendurhakai suaminya. Maka seorang istri harus bisa lembutkan suaramu di hadapan suamimu. Ya, penuhi dia, layani dia dengan sebaik mungkin. Ya, baik perutnya dan kemaluannya, ini penting sekali. Dan yang selanjutnya karena faktor psikologis, emosional. Karena memang perempuan itu rentan sekali hatinya rapuh, ya. Perempuan itu rentan sekali memiliki trauma yang mendalam, kesedihan yang mendalam, luka batin yang dalam. Ini juga bisa menjadikan sebab jin itu cinta pada manusia. Karena tadi hatinya yang rapuh. Ini banyak kasus, ya. Kenapa seorang wanita dicintai bangsa jin? Karena dia memiliki luka batin yang kuat di masa lalu. Sehingga dia tidak bisa bersyukur terhadap nikmat Allah hari ini. Atau tidak bisa mensyukuri nikmat Allah yang sebelumnya. Nah, ini hati-hati. Ya, yang pertama karena aurat. Ya, yang kedua lemahnya dari zikir Allah. Yang ketiga mereka kufur terhadap nikmat Allah dan mendurhakai suaminya. Lalu yang keempat karena faktor psikologis dan emosi wanita. Inilah sebab-sebab kenapa wanita mudah sekali dicintai bangsa jin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih untuk Mama Andini yang sedang mendengarkan sambil menunggu Mama ini. Terima kasih. Kemudian kita baca kembali untuk pertanyaan yang berikutnya. Ustaz, apakah laki-laki juga bisa dicintai wanita, jin wanita? Iya, biasanya jomblo ya. Apakah laki-laki dicintai bangsa jin? Bisa. Mereka yang memiliki disorientasi seksual. Itu yang paling kuat. Ya, disorientasi seksual. Ada penyimpangan seksual. Misalkan, mohon maaf, homo atau gay. Ini juga kecenderungan dicintai bangsa jin. Terkena gangguan jin. Karena ada penyimpangan seksual. Ya. Atau memiliki hiperseks. Ya, hiperseks. Karena dia tidak bisa
menundukkan pandangan dan kemaluannya. Jadi suka masturbasi, onani. Nah, ini juga ciri-ciri laki-laki dicintai bangsa jin. Ya, dia nggak mau menikah, nggak mau menikah, sukanya berzina, ya melakukan onani, ya, terus ada penyimpangan seksual. Ini ciri-cirinya. Ya, sebab-sebab tidak hanya perempuan yang dicintai bangsa jin, laki-laki juga sama dicintai bangsa jin. Sebab yang paling kuat adalah disorientasi seksual. Ada penyimpangan seksual, termasuk homo, gay, itu adalah gangguan jin. Homo, gay, ya, hiperseks, ya, sering melakukan onani dan sebagainya. Ini gangguan jin. Ya, lalu juga nggak mau menikah. Nah, maunya sendiri aja, tidak bersosialisasi dan sebagainya. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah memang ada pernikahan manusia dengan jin? Ya, menurut Syekh Ibnu Taimiyah, juga muridnya juga berkata, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya, bahwa ada pernikahan antara bangsa jin dengan manusia. Dan ulama mengatakan ini hukumnya makruh, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah, bahkan sampai mengatakan pada keharamannya. Ya, kita mengambil yang mana. Ya, jadi itu tidak sesuai dengan fitrah. Karena wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Karena memang Allah itu menciptakan jin dan manusia ini berpasang-pasangan dari jenisnya. Wa ja'alna bainakum, dan memang Allah kumpulkan berdua itu dengan pernikahan. Jadi memang jin manusia Allah ciptakan berpasang-pasangan dari jenisnya. Jadi jin dengan bangsa jin, manusia dengan manusia. Itu fitrah. Kalau ada penyimpangan fitrah ya berarti ada kerusakan. Makanya kalau ada pernikahan antara jin dan manusia, berarti keluar dari fitrah dan ini ada sebuah kerusakan. Maka nanti nasabnya bingung ini kemana. Makanya ulama mengatakan makruh dan mengatakan sampai pada keharamannya. Karena tadi akan menyebabkan kerusakan. Karena fitrahnya Allah menciptakan jin dan manusia berpasang-pasangan dari jenisnya. Artinya manusia dengan manusia, jin dengan jin. Kalau ada pernikahan jin dan manusia, maka akan terjadilah kerusakan. Maka ulama berpendapat menafsirkan ayat ini, ya, bahkan sampai masuk pada hukum keharaman, ya, atau yang middle-nya adalah makruh. Wallahu a'lam bishawab. Silakan para hadirin yang ingin mencoba melalui telepon di 0812108103 dan langsung aja bertanya melalui WhatsApp juga bisa. Silakan. Ustaz, bagaimana cara melindungi istri dari gangguan jin? Ya, bagaimana melindungi istri dari gangguan jin? Ya tadi, yang pertama kita didik istri untuk senantiasa menutup aurat secara sempurna. Kita bimbing, kita ajarkan bagaimana cara menutup aurat secara sempurna yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, lalu ajarkan doa-doa, ya, doa-doa untuk bercermin, doa-doa masuk kamar mandi, ya, doa-doa melepas pakaian, ya, doa-doa pada saat hubungan intim, doa-doa pada saat hendak tidur, ya, ini harus diajarkan kepada istri kita. Lalu selanjutnya puasi dia, ya, puasi istri kita, baik lahirnya dan batinnya, dan juga syahwatnya. Maka kalau seorang suami tidak bisa memenuhi, ya, tidak bisa memenuhi atau gagal membahagiakan istri baik lahiriah, batinnya, ya, dan juga syahwatnya, ya, maka ini yang bisa menyebabkan gangguan jin pada istri. Secara lahiriah kurang uang belanja, ya, uang belanjanya kurang, istri sering ngedumel sama suami karena suaminya kurang pekerja keras, ya, tidak bertanggung jawab, bukan tidak menafkahi, kurang bertanggung jawab. Ini juga penting, akan terjadinya runtuhnya dalam rumah tangga. Maka kita harus bisa memenuhi
semuanya kepada istri. Ini kewajiban seorang suami, sandang, pangan, papan, ya, lahiriah, batinnya, juga syahwat dan birahinya. Kan kalau nggak kita penuhi, ini rentan sekali istri terkena gangguan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan Ustaz, kalau ada anak nakal yang ada anak yang sangat nakal, suka ada yang bilang dia mau kecampuran jin. Apakah ini bisa jin mempunyai anak manusia? Nah, kan tadi ya, seperti pertanyaan tadi, apakah ada pernikahan bangsa jin dan manusia? Kalau bilang ada, karena memang ulama pernah menuliskan kisah tersebut. Lalu, apakah anak nakal karena pernikahan dengan apa? Ada campur tangan jin? Itu ada, makanya di dalam dalil, dalam sunnah, itu Rasulullah Muhammad SAW pada saat kita mau melakukan hubungan intim, maka membaca doa. Dan ini salah satu sebab kenapa anak bandel. Sebabnya, ya, karena pada saat kita mencampur ya kepada istri tidak membaca doa, maka sebab-sebab inilah yang akan melahirkan ya anak itu ada campur tangan setan, maka harus hafal, harus membaca doa. Bismillah, Allahumma janibna syaitan, wajibna syaitana marazaqtana. Ya, maka ini harus kita baca doa tersebut pada saat melakukan hubungan intim. Ini penting. Itu kasus yang pertama. Kasus yang pertama, kenapa anak nakal? Apakah ada andil setan? Iya, benar ada andil setan. Karena pada saat melakukan hubungan pasangan suami istri tidak membaca doa. Lalu yang kedua, atas sebab-sebab nafkah yang diberikan. Nah, apa penting? Nafkah itu harus yang halal dan thayyib agar menjadi darah daging anak yang baik. Makanya kalau nafkahnya dengan nafkah yang subhat, nafkah yang haram, jangan heran anaknya membangkang, bandel. Ya. Lalu yang ketiga, mendidik. Nah, ini penting. Mendidik istri pada saat sedang hamil, kita harus bisa mendidiknya. Gimana doanya, ya, bagaimana cara meruqyahnya. Lalu pada saat mendidik anak pada saat masih bayi, batita, balita, anak, remaja, dewasa, ini penting. Itulah sebab-sebabnya. Yang pertama memang ada campur tangan setan pada saat melakukan hubungan intim tidak membaca doa. Minimal baca bismillah. Ya, yang kedua, ya, karena nafkah yang kita berikan ada nafkah yang haram, ada nafkah yang subhat. Lalu yang ketiga, sebab yang ketiga adalah kita tidak bisa mendidik dengan baik. Ya, mendidik istri dengan baik pada saat istri sedang hamil, kita didik. Secara psikologis kita ajarkan. Secara iman kita juga ajarkan. Bagaimana membimbing itu, ya. Ya, itu penting sekali. Lalu juga bagaimana cara mendidik ya anak pada saat bayi, batita, kita ajarkan akidah, kita kenalkan tauhid. Itu penting sekali agar anak kita ini menjadi qurratu ain buat kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Kak Eko Korewan. Pertanyaan Ustaz, mau nanya bagaimana cara meninggalkan rasa sakit hati karena ditinggal sama pasangan yang karena sudah nikah? Harus bersabar atau enggak? Yang pertama ya harus bersyukur. Bersyukur. Karena itu sudah menjadi catatan takdir yang Allah tuliskan. Bersyukur atas nikmat Allah. Ya, nggak usah baper. Nggak usah baper. Karena jodoh itu Allah dalam genggaman tangan Allah Ta'ala. Dalam Allah sudah tulis dari lahul mahfuz tentang jodoh kita, Allah tuliskan. Maka nggak usah cemas, khawatir. Karena ini termasuk dalam rukun iman, jodoh. Karena kita harus percaya qada dan qadar. Kalau kita tidak mengimani itu, maka rusaklah iman. Maka penting iman agar kita bisa bersyukur. Kalau kita tidak paham iman, maka kita tidak bisa bersyukur. Ya. Yang pertama kita mengimani dulu bahwa ini semua atas takdir Allah. Setelah itu maka kita bisa bersyukur atas nikmat Allah. Kalau nggak mengimani itu susah. Iman dulu dengan keimanan kita. Oh, ini bagian dari takdir. Dan itu bagian dari rukun iman. Setelah itu kita bisa bersyukur. Setelah kita bersyukur, maka
kita bisa berlapang. Urutannya gitu. Jadi urutannya yang pertama, agar terlepas dari rasa sakit hati ya karena sudah bercerai dan istri nikah lagi duluan atau suami kawin duluan, maka yang pertama kita imani bahwa ini adalah bagian dari takdir Allah. Yang kedua, kita syukuri atas nikmat Allah. Kita masih diberikan kesehatan. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki diri atau mencari jodoh yang lebih terbaik. Bersyukur. Ya. Yang ketiga, maka kita bisa melapangkan dada untuk bisa memaafkan, untuk bisa menerima kegagalan. Maka insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas, hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Ya, maka tidak ada lagi sakit hati. Kita bahkan bisa mendoakan kebaikan buat mereka dan keberkahan buat mereka kepada orang yang telah menyakiti perasaan kita. Wallahu a'lam. Kita lanjut, ada pertanyaan, Ustaz. Apakah ada ayat-ayat untuk mendeteksi jin, Ustaz? Ayat-ayat untuk mendeteksi jin. Silakan baca ya Al-Fatihah, kita tiupkan ke telapak tangan kita, ya. Kita baca ayat kursi, tiupkan ke telapak tangan kita, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, tiupkan ke telapak tangan, ya. Setelah kita tiupkan, lalu kita usap-usap, gosok, kita usap-usap bagian tubuh, terutama area tubuh yang sedang kerasa sakit. Kita usap-usap, gosok-gosok. Nah, kita tunggu reaksi. Biasanya kalau ada gangguan jin, ada kerasa panas, sakit, berat, pusing, tiba-tiba mual, muntah, tiba-tiba kesemutan, tiba-tiba ada yang kerasa gerak-gerak di anggota tubuh, bagian tubuh, atau kerasa peredaran darahnya gerak-gerak ya, atau tiba-tiba dada jadi berdebar, jadi sesak, itu dan sangat mudah mendeteksi gangguan jin pada tubuh kita. Kita baca Al-Fatihah, tiupkan telapak tangan, kita baca ayat kursi, tiupkan telapak tangan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, tiupkan telapak tangan, lalu kita sentuh bagian tubuh yang sedang tidak nyaman, ya, atau kita gosok-gosok aja, usap-usap ke bagian tubuh, maka akan muncul reaksi. Kalau ada reaksi berarti ada gangguan dalam tubuh kita. Wallahu a'lam. Waktunya sudah hampir habis. Insyaallah. Alhamdulillah tidak terasa waktunya. Ya, mohon maaf, ini ada pertanyaan di Facebook tidak bisa saya jawab karena keluar dari pembahasan ruqyah. Ya, silakan sahabat Facebook atau para kanca DSK yang mungkin belum puas atas jawaban atau pertanyaannya belum sempat terjawab atau ingin konsultasi secara langsung, mungkin bisa di WA di luar on air ini di 0878 97 33 3342. Sekali lagi para kanca atau sahabat Facebook yang ingin diruqyah atau ingin konsultasi, silakan di 0878 97 33 3342. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan yang maha benar hanya milik Allah Ta'ala. Saya Raja Abdullah pamit. Hadanallahu wa iyyakum, barakallahu fikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.